Erina Gudono, lu stop ya. Jadi Nana Mirdad wannabe. Lo tau, satu perempuan Indonesia nih, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller kemahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo. Masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue, stop ya. Update kampus lo itu social justice. Mana justice-nya nggak ada. Menurut gue, buat Mbak Erina, stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina. Lo itu cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo. Erina Gudono, lu stop deh. Lo itu bukan siapa-siapa tanpa Kaesang dan Widodo Dynasty. Diem dulu, sekarang gue mau gibain istri anak presiden alias menantunya presiden. Buat yang gak mau ikutan, cabut aja dari sekarang ya. Nih guys, kalian tuh tahu cewek ini gak sih nih? Gue tampilin di sini ya ceweknya ya. Jadi nih cewek itu bikin VT tentang Erina Gudono. Tapi masalahnya nih mbak-mbak bikin VT-nya tuh bawa-bawa perempuan satu Indonesia. Mbak, gue mau kasih tahu, gue bukan salah satu perempuan dari apa yang lo sebut itu. By the way, gue mau nanya mbak, lo kenapa? Lo kenapa beneran cerita deh sini? Terus gue mau tanya, Erina Gudono kenapa lu sama-samain sama Nana Mirdad wannabe? Gue gak tahu apa hubungannya sama Nana Mirdad. Nana Mirdad itu kenapa mbak? Tolong kasih tahu saya nggak ngerti. Jadi si mbak-mbak itu bilang gini, satu perempuan di Indonesia nih ya, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller lo, gak ada yang iri sama lo keterima di S2, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, dan bla 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 bla. Mbak, gue iri, gue bilang. Gue iri sama roti 400.000, karena apa? Karena gue gak pernah makan roti 400.000, dan gue kalau mau beli barang itu masih ngeliat dulu tagnya tuh berapa. Gue iri dia keterima S2, sedangkan gue baru masuk S1 itu di saat usia gue 25 tahun. Gue iri sama jet pribadi karena gue gak punya. Jangankan punya, naik yang sewaan aja juga gak pernah. Terus mbak itu bilang ya, justru satu Indonesia itu kasihan sama lo. Enggak, gue gak kasihan sama Erina. Gue mau kasihan sama Erina, tapi gue lebih kasihan sama diri gue sendiri. Tapi sebelum gue kasihan sama diri gue sendiri, gue lebih kasihan sama lo. Lo tahu Erina Gudono gak tahu lu, bahkan dia aja gak tahu ada makhluk hidup namanya lu. Tolong kata gue mah jangan bawa-bawa satu Indonesia deh, kagak, gue enggak. Terus guys, si mbak-mbak itu bilang di VT-nya, kalau masa sih zaman sekarang lo masih cari laki-laki, lo masih cari suami yang masih dicariin kerjaan sama bapaknya. Hello. Mbak tahu nggak itu privilege? Mbak tahu nggak dia anak presiden? Jangankan dia ya anak presiden, saya yang bukan anak siapa-siapa aja ya, bukan anak pejabat atau bukan anak presiden, bukan anak siapa-siapa. Kalau bapak saya punya kerjaan dan bapak saya punya link ya, bapak saya pasti kasih saya kerjaan. Betul. Mbak, kamu bilang kalau kamu tidak iri dengan Erina Gudono mbak, tapi lisan kamu itu seseolah kamu itu memang iri sama beliau. Betul. Terus ya di VT tersebut si mbak-mbak itu bilang, Erina itu bukan siapa-siapa, Erina itu cuma mbak-mbak Jawa yang kalau nggak nikah sama Widodo Dynasty itu bukan siapa-siapa. Bahkan si mbak-mbak itu juga bilang kalau Erina itu adalah mediocre. Gue mau tanya mbak, lu tahu nggak artinya mediocre itu apa? Terus gue juga mau tanya, lu udah pernah cari biografinya Erina Gudono belum sih di Google? Kalau lu belum pernah cari biografinya nih ya, nih gue cariin ya, lu baca sendiri nih, gue tampilin di sini ya, lu baca sendiri prestasi dan karirnya kayak gimana. Dia itu pernah kerja di JP Morgan loh mbak. Bahkan dia adalah satu-satunya yang di angkatan dia yang punya kedudukan paling tinggi di JP Morgan. Erina itu banyak banget dapat beasiswa dan Erina itu banyak banget juara gitu ya di berbagai macam perlombaan. Gak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sekalipun Erina bukan menantu presiden ya dan bukan istri dari anak presiden ya, karirnya dia, hidupnya dia itu juga akan lempeng-lempeng aja mbak. Dia itu putri Indonesia, lulusan luar negeri, jenjang karirnya pun bagus. Terus ya, lu bilang Widodo Dynasty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, netizen maha tahu. Ini tentunya terkait dengan bagaimana Erina Gudono yang baru-baru ini viral ketika sedang berada di luar negeri bersama suaminya Kaesang. Dia memosting soal harga makanan di sana yang sangat mahal ya, 400.000, hanya satu buah roti 400.000. Artinya kalau mungkin tujuan dari postingan itu adalah dia membandingkan bagaimana murahnya harga roti yang ada di Indonesia. Tetapi para netizen ini memandang dari perspektif yang lain. Mereka melihat bagaimana betapa sombongnya Erina dan Kaesang
harus makan roti yang harga 400.000, habis itu pamer pula. Ya, netizen bebas ya teman-teman, terserah mereka mau bilang apa. Bla 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 bla, pokoknya dynasty-dynastian lah gitu ya. Gue mau tanya, itu ibu banteng dari bapaknya ke anak ke cucu itu apa namanya? Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup jauh dari kata sejahtera? Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan gak tahu lagi-lagi Jokowi yang Mbak disalahkan. kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar gak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar gak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Kayak iris sekali sama Pak Jokowi. Di saat jutaan orang di luar sana terserah lagi mereka, kan berjuang keluarga untuk presiden, bertahan hidup dan anaknya mencari presiden. keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Wow, makan 400.000, gizinya gimana ya? Kita bahas yuk. Jadi aku udah cari tahu nih, tempat belinya ada di Grand Central Market LA. Dan di sana ada tempat jualan makanan isinya seafood kayak misalnya lobster, ada kerang, dan dikemasnya itu dalam bentuk kayak mirip-mirip burger atau hotdog. Makanan yang dipilih sama kakak ini itu menggunakan roti dengan isinya lobster dan pakai mayones. Dan harganya itu 25 sampai 27 dolar, jadi ya emang sekitar 400 ribuan. Tapi kalau misalnya dilihat dari nilai gizi, ya bisa dibilang 100 gram dari lobster itu sekitar 77 kalori. Dan ada kandungan juga kayak misalnya kalium, ada fosfor, dan lain sebagainya. Atau kalian bisa dapetin juga dari udang itu sekitar 70 mahal. Ya, mahal gram kan kalau atau di kayak Amerika 10 piece lah. Kalorinya adalah 100 kalori. Dan BTW kalian bisa tambahin juga topping uni sama caviar. Tapi emang itu kurang rekomen sih untuk ibu hamil karena bentuk makanannya mentah. Dimana kalau ada bakteri jahat, dia bakal nyerang si janinnya dan akhirnya ya bisa muncul kecacatan. Apakah makan harus lobster? Sebenarnya enggak juga, karena banyak banget pilihan lauk lain yang bisa kalian dapetin dengan harga terjangkau. Kalau gitu kenapa harus makan 400.000 kalau 7.500 aja itu bisa? Masa katanya ada yang dihujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Mas gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri. Aslinya gue bingung sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Sibuk sekali dengan lebih mahal orang daripada gaji guru honorer. Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Gue tim mereka sih ya, kayak menurut gue ya udah gitu, orang lagi berlibur gitu kan, walaupun negaranya dia itu lagi hancur gitu kan, maksud gue di sini Konoha, kayak ya udah biarin aja gitu, peduli setan gak sih, kayak baby moon, siapa yang nggak mau? Maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada duitnya gitu kan, terus habis itu ada waktunya dan kalian diajak keluar negeri, kayak siapa sih yang nggak mau? Pasti semuanya mau, walaupun lagi keadaan kacau balau kayak gini di negara kalian. Tapi jujur ya, gue gak ngerti sama orang-orang yang hujat. Maksud gue kayak, lu gak ada kerjaan kah? Cari kerjaan sana biar lu gak panas dengan roti 400.000. Ini perlu lu inget ya, orang yang pergi ke sana gitu kan, mereka semua itu tuh pakai duit pribadi gitu kan, kagak pakai anggaran kita juga gitu. Yang dimana gue percaya kalau misalnya duitnya itu adalah duit halal gitu. Nggak tahu kalau kalian gimana tuh pendapat kalian, terus kolom komentar. Ya intinya udah sih biarin aja gitu ya netizen, biarin aja orang berlibur gitu kan pakai duit sendiri. Kenapa sih lu heboh banget perkara duit 400.000 gitu netizen kan, walaupun gaji sih. honorer lebih kecil daripada itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan, gak bisa banyak-banyak soalnya gue takut kayak Udin Kasiwagi. Oke, peace love and gaul. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden.
Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu nggak etis untuk memamerkan kemewahan yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden dan momennya tuh nggak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu nggak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu nggak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gue kasih tahu nih Mbak ya, semoga ini Viti nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya. Nanti sebagai mantunya presiden. Jadi Erina, mau lu siapapun itu kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama gitu ya. Mbak yang ada di belakang saya ini namanya Mbak Alia. Mbak Alia ini belakangan lagi di roasting habis oleh, saya nggak bilang buzzer, karena mereka kalau dibilang buzzer suka ngamuk-ngamuk gak jelas. Jadi saya bilang oleh para simpatisannya Widodo Family gitu. Gara-gara Mbak Alia ini mengkritik tajam kelakuan menantunya Pak Mulyono, Erina Gudono. Padahal secara substansi, kritik yang disampaikan oleh Mbak Alia ini menyasar kepada sikap ignorance dan juga tone deep-nya menantu presiden. Tapi oleh para simpatisannya Widodo Family ini malah dibelokkan ke isu misogini. Mereka menggunakan isu ini untuk menyerang balik Mbak Alia. Inilah konsekuensi kalau kalian berani mengkritik politik dinasti Widodo Family. Kalian harus siap mental diserang balik oleh pasukannya seperti yang dialami oleh Mbak Alia ini. Terserah kalau kalian bilang saya membela mbaknya, tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan alasan kenapa seorang Erina Gudono itu pantas dikritik. Bukan hanya oleh Mbak Alia, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang berpikir, teman-teman, di sini sama sekali nggak ada yang ngeraguin sosok seorang Erina Gudono, seorang wanita cantik, berprestasi, dari kalangan keluarga berada, latar belakang keluarganya oke, latar belakang pendidikannya juga sangat oke. Bisa dibilang Erina Gudono ini jauh lebih cerdas dibandingkan suaminya. Kemudian secara prestasi dia juga cukup mentereng. Dia adalah pemenang Dimas di Ajang Sleman tahun 2018. Dia pemenang Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia adalah top 10 Putri Indonesia. Wah, secara prestasi dia ini mentereng lah. Tapi yang dipermasalahkan di sini bukan dia berasal dari keluarga mana atau prestasinya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah sikap ketidakpeduliannya dia, sikap ignorance-nya, sikap tone deep-nya dia akan kondisi bangsa yang terjadi. Apakah pantas saat rakyat sedang menyampaikan aspirasinya menentang revisi undang-undang pilkada yang otomatis juga menentang politik dinasti keluarganya, si Erina Gudono ini malah pamer roti seharga gaji guru di Indonesia 1 bulan? Apakah pantas saat mertuanya woro-woro kepada rakyat Indonesia, ayo cintai produk-produk dalam negeri, sementara anak dan menantunya hobi berbelanja barang-barang mewah di luar negeri? Dan apakah pantas keluarga yang selama ini digambarkan sebagai keluarga sederhana, menantunya malah pamer sedang berada di dalam sebuah private jet mewah? Dan yang paling menjengkelkan dari kelakuan Erina Gudono ini adalah di saat rakyatnya sedang berjuang menyampaikan aspirasinya, ia terkesan mengejek rakyat dengan memamerkan kehidupan mewahnya melalui akun sosial medianya. Padahal dia belajar tentang social policy universitas top dunia seperti University of Pennsylvania. Dia seharusnya paham tentang kondisi bangsanya. Dia seharusnya tahu apa yang sedang terjadi di negaranya. Tapi dia memilih untuk ignorance, yang akhirnya blunder dan merugikan dia dan keluarganya sendiri. Karena kecepuannya dia ini, akhirnya dia dan keluarganya mulai dikuliti oleh netizen. Gara-gara foto jendela private jetnya, semuanya akhirnya terbuka. Di mana saat ini semakin banyak orang yang akhirnya mulai sadar bahwa Widodo Family ini is very problematic. Dan kita harus berterima kasih kepada Erina Gudono karena berkat dia akhirnya semuanya mulai terang benderang. Saat ini mereka mungkin masih untouchable, tapi setelah bapaknya nggak menjabat lagi, ya kita nantikan saja bagaimana nasib mereka selanjutnya. Ya, ini menurut saya adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih ya. Apapun yang dibuat oleh menantu presiden, selalu aja mereka salahkan ya. Ketika mereka katakan bahwa di saat masyarakat sedang berdemo terkait dengan rancangan undang-undang pilkada, Erina Gudono ini malah hidup bermewah-mewah di luar negeri. Hei, sadar nggak sih kalian? Rancangan undang-undang pilkada itu untuk kepentingan siapa sih? Hah? Supaya kalian ini tahu, rancangan undang-undang pilkada itu hanya untuk kepentingan para elit politik dan juga partai politik. Tidak ada urgensinya untuk kepentingan rakyat.
Yang seharusnya menjadi fokus perbincangan kalian itu adalah mendesak para mahasiswa untuk berdemo, ya, menuntut para anggota DPR RI untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena itu lebih bermanfaat, hasilnya lebih kelihatan. Bayangkan kalau para koruptor ini dimiskinkan dan uangnya balik ke kas negara. Itu kan bisa membiayai masyarakat-masyarakat yang miskin. Kalian persoalkan urusannya Erina Gudono bersama Kaesang. Makan roti 400.000. Ya iyalah, di Amerika kan harganya mahal. Emang kamu pikir ini di Indonesia harga pisang goreng 35.000? Jadi kita harus bersyukur hidup di Indonesia, biaya hidupnya masih murah. Lah kalian ini urusnya apa? Demo aja ngurus itu undang-undang pilkada. Kok ngaco sih? Dengan bangganya kalian bahwa ini di negeri sendiri lagi kacau balau, lagi tidak tenang. Kalian pergi berfoya-foya di sana, bermewah-mewah di sana, memamerkan jam tangan Anda seharga 65 juta, memamerkan makanan Anda seharga 400.000. Ya itu urusan orang, pakai duit-duit dia, bukan duit kamu.